Hari ini kita review iPhone XR kuning second Inter SIM lock Wi-Fi only yang saya beli di Shopee guys. Nah ini dia ya. Ini sudah saya unboxing juga dan harganya teman-teman bisa cek di sini ya. Saya screenshotkan aja, harganya adalah 2.100.000-an gitu kan. Pas waktu itu pengirimannya dia salah ngirim guys ya, salah ngirim dusnya pakai yang ini. Ini saya beli dari Oscar Store 168 di Shopee ya gitu. Dan ini Wi-Fi only tadinya. Nah ini untuk tingkat kemulusannya ya kayak gini guys ya. Nih, tuh kayak gini tingkat kemulusannya. Ini sudah saya pasang anti gores. Teman-teman juga bisa lihat ya. Ini sudah saya pasang anti gores. Jadi untuk si body-bodinya lumayan ya guys, body-bodinya lumayan ya. Untuk second ini lumayan banget ya untuk body-bodinya. Harga segitu ya. Dan sudah saya setting juga nih. Jadi sinyalnya bukan Wi-Fi only lagi. Kita pakai yang namanya AirSIM ya. Nah, untuk AirSIM-nya yang saya gunakan adalah yang ini guys. Pokoknya AirSIM jepit. Kalau saya buka takutnya nantinya harus disetting ulang lagi, ribet guys, lama. Dan pokoknya video penyetingan untuk si AirSIM-nya saya akan taruh di bawah juga. Barangkali teman-teman mau lihat ya untuk video penyetingan untuk si AirSIM-nya ya. Karena kalau di sini sekali lagi takutnya kelamaan. AirSIM-nya yang ini yang nantinya dijepit di tengah-tengah gitu guys ya. Kurang lebih. Dan sekarang sudah bisa pakai kartu gitu kan. Nah, untuk kelengkapan dan spesifikasi lainnya gimana Bang? Ya kalau misalkan kelengkapan spesifikasi lainnya ya ini di sini semuanya untuk kelengkapannya pertama KW ya. Wajar guys karena memang Inter mah ya jangan berharap banyak, harga juga udah murah, udah 2 jutaan. Ya mau berharap apa gitu kan, kalau yang iBox kan 4 juta wajar, harganya beda 2 juta gitu kan. 4 juta sama 2 juta beda 2 juta, harganya wajar kalau misalkan kelengkapannya ya anggap batangan pun tidak masalah sebenarnya gitu guys ya. Lagian kan handphone Inter itu handphone kebanyakan kan kalau sekarang yang selundupan gitu sebenarnya guys, tapi ya nggak apa-apa menurut saya pribadi ya. Nah ini selulernya kita perlihatkan dulu. Nah di sini ya, nih kita matiin ini tuh, lihat guys ya. Muncul ya guys ya, muncul. Dan kita coba googling apa aja guys, googling. Nah GSM Arena tuh ya, bisa guys ya. Dan aman untuk saat ini ya, tidak ada kendala. Jikapun teman-teman misalkan yang sudah kehilangan sinyal gitu kan, kalian spam aja gini mode pesawat yang banyak beberapa kali, nanti juga muncul sinyalnya gitu ya, nanti juga muncul sinyalnya tuh kayak gini guys. Harusnya nanti muncul. Segitu aja mungkin untuk si sinyalnya ya gitu ya, kalau misalkan kalian bingung. Dan memang untuk handphone Inter itu ya kalau misalkan dia SIM lock ya kayak punya saya SIM lock ini kayak gini. Nah apa namanya ya, SIM lock tuh, nah di sini ada aplikasi SIM-nya ya, ada AirSIM-nya di bagian mengenai guys, umum mengenai ya di sini ya. Nah, SIM lock, SIM dikunci gini, memang ya ada yang bisa hotspot, ada yang enggak, tergantung si operatornya. Kadang-kadang guys, untuk iPhone 15 Plus juga punya saya, itu dia nggak bisa pakai di hotspotin karena memang dikunci operatornya. Tapi untuk si internetnya bisa gitu kan ya. Untuk yang ping yang sebelumnya, teman-teman bisa cek aja pokoknya yang itu ya. Nah, di sini juga selain itu, teman-teman bisa lihat memang iPhone XR layarnya bezelnya masih tebal, tapi ini bezelnya ini dan lain sebagainya ini saya yakin ini untuk si bezelnya ya, bezelnya ini masih apa namanya, layarnya masih ori. Kenapa? Karena teman-teman juga bisa lihat di sini nih, True Tone-nya nyala tuh. Kalau misalkan layar KW True Tone-nya nggak nyala, pertama itu ya untuk layar KW ya. Terus di sini bezel bawahnya harusnya lebih tebal sedikit, lebih tebal banyak, bukan sedikit lagi. Kalau misalkan KW dia tebal banget gitu ya, tebal banget bezelnya, itu berarti dia KW. Kalau ini True Tone-nya nyala ya, tuh bisa ada tulisan True Tone-nya. Di sini untuk si Face ID-nya juga bisa guys nih, Face ID nih ya, saya kesini tuh bisa buka guys, Face ID-nya nyala. Itu berarti layarnya masih aman gitu. Cuma memang untuk si casing belakangnya ini yang kuning ini dia sudah gantian. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini di bagian ini, kita akan perlihatkan ke teman-teman ya. Mana ya? Coba ya, ini saya sudah ini juga sih guys. Oh, di bagian sini guys ya, di bagian sini. Nah, ya. Nah, di sini guys ya, nih. Nah, ya, sudah saya cek di SICKW webnya ya.
Di sini warnanya harusnya black cellular ya, dan ini US AT&T atau AT Dante seperti itu. Jadi harusnya black, tapi ini sudah diganti housingnya. Mungkin housing yang blacknya itu sudah rusak guys. Ya namanya juga memang dia handphone second ya, wajar guys. Terus di sini juga ya untuk 2 juta mah lumayan guys gitu. Cuma memang kalau misalkan kalian mau detail banget, mau bagus banget ya memang harus yang bagus itu yang iBox gitu kan, harganya juga kan bedanya 4 juta gitu ya. Terus di sini juga di bagian speakernya kelihatan nggak terlalu pas gitu kan, lubang speaker sama ininya tuh nggak terlalu pas. Tapi menurut saya nggak apa-apa sih guys gitu ya. Ya nggak apa-apa sih guys ya. Yang penting mah ya selama ini, sejauh ini sih saya sudah menggunakan 10 harian lebih gitu kan, masih aman-aman saja. Terus ya note catatan buat teman-teman yang memang diupdate ke iOS terbaru, iOS 18,7 maksimalnya untuk si iPhone XR ini ya. Di bagian umum, di bagian mengenai nih iOS 18,7, menurut saya jangan dulu guys kalau kalian handphone baterainya gantian gitu ya, bukan baterai yang ori menurut saya pribadi nih. Karena di sini langsung muncul service loh, langsung muncul service. Nah ininya 100% tapi ininya muncul service guys gitu. Ya, menurut saya pribadi, tapi bebas sih gimana teman-teman aja, kalau mau di-update silahkan, enggak juga nggak apa-apa ya, kurang lebih seperti itu. iOS ini nggak dapat iOS 26 tapi 18,7 dapat gitu aja. Untuk performa iOS-nya sebenarnya aman-aman saja tuh kan. Untuk si internetnya kita cek ya, sama teman-teman kita cek ya. Nih ini internet pakai Indosat di sini ya, lumayan guys, lumayan ya. Apalagi kalau misalkan malam-malam bisa tembus 100 Mbps. Nanti kita perlihatkan hasil tes yang Indosat yang pas malam-malamnya ya. Nanti saya ada hasilnya di sini kok, tenang saja. Ini pas pagi-pagi jam 7.23 kita syutingnya. Ini untuk kecepatannya lumayan ya untuk daerah saya. Karena memang dibandingkan dengan kartu Telkomsel untuk daerah saya pribadi ya, bukan daerah teman-teman. Kalau daerah teman-teman mungkin beda-beda. Ada yang kencengnya XL, ada yang Smartfren, ada yang lain sebagainya pokoknya. Gitu. Kalau Telkomsel di sini tidak terlalu bagus gitu untuk daerah sini. Nah, di sini kita lihat LTE guys, lihat ya. Nih, di sini pakai LTE, teman-teman bisa lihat. Kecepatannya sampai 130. Ini pakai IM3 ya. 130 Mbps ini kenceng banget guys. Pakai LTE ya. Ini kenceng banget jujur guys ya. Pas malam-malam teman-teman bisa mendapatkan internet segini nih, jam 1.25 malam-malam. Ih, kenceng banget guys menurut saya pribadi. Tapi ya ini untuk internet 4G-nya ini kenceng banget, mantep banget ya guys. LTE sama 4G sama aja sebenarnya guys ya. Cuma mungkin kalau yang di bukan Inter ya, tulisannya di sininya 4G guys ya. Ini kita akan perlihatkan di iOS di iPhone 12 mini ya. Ini kita akan matiin untuk si ininya. Nah, ini kita akan hidupin internetnya. Nah, ini bedanya mungkin guys ya. Bedanya tuh kalau misalkan handphone yang resmi itu tulisannya 4G, kalau ini LTE. Tapi LTE sama 4G ya sama-sama aja sebenarnya guys ya. Gitu-gitu aja guys. Jangan sok tiba-tiba airdrop ini teh sekarang mah ya gitu ya. Nah, intinya kalau misalkan yang iBox gitu kan, dia nggak usah pakai roaming juga, langsung 4G. Kalau ini pakai roaming gitu kan, untuk internetnya wajib diaktifin roamingnya gitu ya. Pokoknya cara mengaktifkan internetnya, sekali lagi kalau teman-teman mau lihat silahkan ya. Terus bang, untuk baterainya gimana? Baterainya menurut saya ya untuk zaman sekarang ini 2900 itu kurang guys. Maksimalnya itu 2900 ya gitu. Dan ini sudah diganti pakai yang double power. Saya tes di sini tuh memang double power guys ya. Tapi memang maksimalnya tetap sampai 2900 ya untuk ngecasnya. Untuk ukuran segitu untuk zaman sekarang menurut saya pribadi ya kecil ya. Kalau kalian apalagi kalau untuk main game, ya apalagi guys, main game saya sarankan jangan beli XR untuk saya pribadi ya. Kalau kalian memang tujuannya beli iPhone buat main game, mendingan beli Android guys. Kalau main game jujur guys, kenapa? Baterainya biar lebih gede gitu kan, baterainya gitu kan. Kayak Infinix gitu kan, Infinix Hot 60 Pro. Nah, itu dia lebih bagus guys menurut saya. Kalau kalian mau main game untuk misalkan kalian lebih sering update. Kalau ini kan
si harga 2 jutaan ini kalian belum tentu bisa sering update. Kenapa? Karena memang udah iOS 18 sekarang, udah maksimalnya gitu kan. Gitu. Nah, ini settingan grafisnya memang bisa tinggi, standar tinggi gini. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, ini settingan maksimal banget nomor 6 guys. Ya. Nomor 6 ya. Ini untuk suaranya juga sekalian saya tes ya guys. Nah. Nih. Suaranya sekalian saya tes. Nah tuh, grafis terbagusnya ini guys. Grafis nomor 6 tuh ya, bagus banget guys ya. Ini jujur bagus banget ya. Untuk main game ini bagus banget. Hanya saja sekali lagi teman-teman perlu di titik di garis bawahi bahwa memang ingat guys, bahwa handphone ini baterainya tidak terlalu besar gitu. Bahkan mungkin untuk zaman sekarang yang sudah 4.000, 5.000, 6.000 mungkin ya, 7.000 bahkan ada. Ini menurut saya kecil gitu kan ya baterainya gitu ya. Ini fakta saja karena kita sudah menggunakannya gitu kan. Nah, seperti ini guys. Seperti ini guys ya, tuh. Grafisnya bagus ya. Terus untuk kamera foto dan videonya Bang, gimana Bang? Oke ya. Untuk kamera foto dan video ini nih guys, yang menarik guys ya. Inilah video kamera depannya. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut saya ini masih bagus ya guys ya. Untuk sekarang ya masih bagus ya. Untuk kamera depannya masih bagus guys. 1080p 60 fps. Nah, ini dia untuk si kamera belakangnya ya. Teman-teman juga bisa lihat. Nah, seperti ini kita pakai 1080p 60 fps. Nah, kita akan fokusin ke sini guys. Ini lihat guys ya. Ini kita fokusin ke sini. Tuh. Dan kita pindah ke sini. Ya, kita pindah ke sini sengaja guys. Terus kita pindah lagi ke sini. Ini masih bagus banget ya untuk si kameranya. Hanya saja mungkin kalau misalkan diajak jalan-jalan, gerak-gerak mungkin memang agak goyang jika dibandingkan seri 12 ke atas, itu lebih stabil, lebih bagus ya. Tapi kalau untuk kualitas gambarnya ini, kalau video santai-santai gini sebenarnya no debat guys ya. Ini bagus guys, detail-detailnya bagus ya. Tuh kayak misalkan ini ada debu-debunya juga, ini kelihatan tuh guys kayak gitu ya. Hanya saja tidak ada 0,5-nya ya. Oke guys, kita masuk kepada kesimpulannya ya. Menurut saya pribadi ya, kalau kalian menggunakan iPhone ini untuk bikin konten di media sosial, di TikTok, di Instagram, di YouTube, ini sangat-sangat masih recommended ya. Hanya saja kalian sekali lagi baterainya itu memang tidak tidak gede-gede amat ya, biasa aja. Bahkan mungkin ya hoki-hokian kalau misalkan kalian dapat harga yang murah, hoki-hokian untuk si baterainya gitu kan. Kayak punya saya ini kan ya hoki-hokian aja guys gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian memang di budget 2 jutaan ini merasanya wah ini kemahalan gitu, mungkin kalian bisa beli Android kayak Infinix Hot 60 Pro mungkin guys gitu ya. Tapi kalau iPhone ya, kalau kalian pengen nyobain iPhone, pengen banget nyobain iPhone gitu kan, pengen nyobain iOS gitu kan, kameranya gimana dan lain sebagainya ya, gas aja ini menurut saya. Meskipun nggak dapat update iOS 26 juga ya, ini masih bagus-bagus aja guys ya. Apalagi untuk scroll-scroll, nah ini semuanya pokoknya masih lancar-lancar aja, tidak ada kendala. Tuh ya, scroll-scroll ini masih aman, tergantung sinyal ya. Ini kebetulan di sini sinyalnya lagi goreng guys, lagi jelek ya gitu. Scroll-scroll tuh ya masih bisa, masih sangat-sangat masih bisa guys gitu ya. Oh ya guys, untuk link pembelian kalau mau samaan silahkan cek di bawah, atau misalkan nih kalau mau bekas review saya, tapi memang ini bekas review saya khusus untuk COD di sekitar Ciamis saja sih, karena takutnya orangnya itu nggak bisa setting untuk sinyal gitu kan. Nah silahkan bisa DM ke Instagram namaku Riza saja ya kalau misalkan mau bekas reviewnya. Tapi kalau kalian mau yang sama di toko yang sama, saya kasih linknya di bawah pokoknya gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini, langsung DM ke sini aja kalau kalian mau bekas review saya. Oke.